不急。风雷弟子说笑了，还是和朋友一道好了。思思姑娘还是请回吧。小子，给本弟子滚过来！让属下替你将此人擒来。要打就打，哪那么多废话？小小贱民！ Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Wusen Jujai. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Pada episode kemarin kita sudah melihat mengenai kemunculan sebuah gerbang yang menuju pada benua lain di alam Yu kuno. Ini adalah rencana dari pria bertopeng di mana kelompok ini sudah mengetahui cara untuk memasukinya. Sontak aja kelompok dari istana Piao Miao dibuat terkejut sekaligus kecewa karena sebagai rekan kerja Hong Yan tidak diberitahu cara untuk memasukinya. Di sana berbondong-bondong semua praktisi pun mulailah menyadari akan hal itu dan mereka pun bergegas menuju ke sana. Seperti yang dilihat kalau yang datang merupakan kelompok besar yang adalah kelompok Kekaisaran Xuan Yuan hingga kelompok Chen Sisi dan kelompok dari lore kita. Setelah semuanya sampai tiba-tiba getaran muncul yang menandakan dibukanya gerbang tersebut. Langsung aja semuanya pun terkejut dan satu persatu dari mereka pun mulailah menapakinya. Meskipun sangatlah sulit, mereka sudah mengetahui jika ingin berjalan pada jembatan ini diharuskan menggunakan kekuatan aturan. Tersisa tinggallah beberapa murid yang masih belum memasukinya. Langsung aja tuan muda keluarga Teng berniat untuk masuk juga tapi dihentikan oleh seseorang pelayan dari Peng Yulei. Sontak aja perdebatan pun terjadi sampai akhirnya keduanya pun melakukan pertarungan. Namun pertarungannya tidak bertahan lama karena tuan muda keluarga Teng harus menanggung malu karena kalah dengan pelayan ini. Alhasil pertarungan pun usai dan pelayan ini pun kembali ke sisi Peng Yulei sembari tersenyum bangga karena dia sudah menjalankan tugasnya. Di sana Peng Yulei yang melihat pelayannya dengan acuh tapi langsung tersenyum ketika melirik ke arah Chen Sisi sembari menawarkan padanya untuk bergabung dengan dirinya dan masuk ke jembatan bersama-sama. Namun Chen Sisi malah membuang wajah yang bahkan langsung mengatakan sebuah penolakan. Karena dirinya inginlah pergi bersama teman lamanya yang adalah Lord Qinchen. Sembari mendekati Lord kita, Chen Sisi bilang apakah Tuan Qin ingin bergabung dengan saya memasuki jembatan tersebut. Dengan tegas Lord Qinchen menepuk tangannya dan bilang kalau dirinya tidak tertarik. Sontak aja tindakan tersebut mengundang kemarahan dari semua orang yang berada di sana. Pasalnya Lord Qinchen telah berani melakukan penolakan pada seorang wanita yang diidamkan oleh Peng Yulei. Pada saat itu Peng Yulei beneran dibuat geram dengan tingkah Lord Qinchen yang menurutnya sudah sangat keterlaluan. Dia bergetar seakan ingin melakukan serangan kepada Qinchen. Tak menyerah Chen Sisi terus aja menggoda Qinchen dengan mengatakan apakah penolakan ini karena Lord Qinchen takut jika wanitanya yang adalah Xian Su akan cemburu kepadanya. Faktanya, meski begitu menurut Chen Sisi dengan bakat Qinchen ini sangatlah wajar jika memiliki lebih dari satu wanita. Lagi-lagi Lord Qinchen tidaklah tergoda dan tidak menjawab semua pertanyaannya. Dia lebih memilih untuk menghindar dan meminta Chen Sisi agar segera kembali pada tempatnya. Kembali, Peng Lei yang melihat itu dia pun semakin kesal yang bahkan sesekali mengeluarkan kekuatannya. Dengan kemarahannya, ia pun menunjuk ke arah Qinchen sembari menantang untuk bertarung dengannya. Tapi alih-alih mengiyakannya, Lord Qinchen malah memprovokasinya dengan bilang jika ingin menjadi anak buahnya, maka datanglah kepadanya. Selain itu, Lord kita juga bilang kalau Kaisar Peng Lei ini hanyalah bisa berteriak aja dan tidak ada aksi pergerakannya.
Mendengar cemoohan itu, Yan Cidau dan Yemo mereka pun tertawa puas. Tapi berbeda dengan kelompok Ling Yi yang kini menjadi panik dan ketakutan. Bagaimana bisa Qin Chen ini begitu berani mengejek seorang Kaisar Peng Lei? Mendengar itu awalnya Kaisar Peng Lei inginlah maju menyerang Qin Chen, tapi hal itu dihentikan oleh si pelayannya karena dialah yang akan menangkap Qin Chen. Segera setelah meminta izin, si pelayan pun maju mengeluarkan kecepatannya mengarah kepada Qin Chen untuk menghajarnya. Akan tetapi Lord Qin Chen belumlah waktunya untuk turun tangan karena dari belakang Yan Cidau tiba-tiba bergerak bersedia untuk melawan pelayan ini. Seketika adu kekuatan pun terjadi hingga menimbulkan sebuah getaran hebat. Sontak aja si pelayan pun auto terkejut dan bertanya siapakah dia sebenarnya yang telah berani menghentikannya. Yan Cidau tidaklah menjawabnya dan malah menantang pelayan ini untuk segera bertarung. Dia bilang janganlah terlalu banyak bicara. Keduanya baik Yan Cidau dan si pelayan mulailah mengerahkan kekuatannya dan maju untuk melakukan pertarungan. Serangan demi serangan terus dilancarkan. Pukulan, tendangan, tinjuan mereka perlihatkan. Dari belakang Peng Yulei tersenyum tipis merasa senang karena ada sebuah tontonan yang sangat menarik. Akan tetapi pertarungan tersebut tidak bertahan lama karena si pelayan ini sungguhlah kuat yang hanya dengan beberapa pukulan aja ia pun mampu mementalkan Yan Cidau. Bahkan si pelayan ini inginlah mengakhiri pertarungannya dengan melenyapkan Yan Cidau. Dari belakang Ouyang Nana yang melihatnya tidaklah tega dan langsung aja bergerak menyelamatkan Yan Cidau dengan mengeluarkan kekuatan poeniknya. Alhasil aura dari poenik membuat si pelayan auto terpental dan kesakitan. Sontak aja semua orang pun terkejut dan langsung menyadari jika perempuan itu adalah Ouyang Nana. Dengan lantang, Nana pun menanyakan maksud dari Peng Yulei yang ingin menapaki jembatan itu seorang diri. Di mana kesempatan semacam ini seharusnya didapatkan oleh semua murid dan tidak hanya dirinya aja. Dari bawah Yemo dan semua orang juga sependapat dengan Ouyang Nana. Mendengar itu, Peng Yulei pun menjawabnya. Sebenarnya dirinya tidaklah ingin menduduki jembatan ini seorang diri. Hanya saja dirinya itu ingin melenyapkan beberapa sampah yang tidak layak menginjak jembatan ini. Dari keramaian kemudian muncul sosok pemuda yang memegang pedang sembari mengatakan kalau dia memanglah sependapat dengan Kaisar Peng Yulei. Dia bilang tidaklah rela jika seorang sampah memasuki ke dalam jembatan ini, di mana semua orang di tempat ini dapat ia kalahkan dengan satu jarinya aja. Jelas aja seorang pun kemudian tidak terima mengatakan kalau pria ini sungguhlah sombong. Melihat itu pemuda pedang pun mulailah teringat dengan keluarga Tianbei yang dulu jeniusnya bernama Bo Wuji pernah ia tekan dan ia kalahkan. Mendengar itu pemuda ini pun langsung terkejut dan ketakutan karena dia kini menyadari jika pemuda yang memegang pedang ini merupakan praktisi 7 pedang. Setelah itu pemuda pedang pun kemudian menangkupkan tangannya pada Kaisar Peng Lei, meminta agar dirinya membuat aturan dalam memasuki jembatan ini dengan membuang sampah ini secepat mungkin. Seketika Peng Yulei pun tertawa keras dan mengiyakan usulan pemuda pedang dan dengan itu dialah yang akan menetapkan aturannya. Namun hal itu nampaknya tidak akan terjadi, di mana terdengarlah suara dari kejauhan yang tidaklah setuju dengan rencana Peng Yulei. Ternyata itu bersumber dari kelompok aula hukum yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Murong Bingyun. Bisa dilihat di belakangnya juga ada Jiruyu dan juga Xiansu. Kedatangan dari kelompok ini langsunglah meremehkan Peng Yulei yang hanya seorang pangeran tidak berguna. Murong mengira jika wakil dari kekaisaran Xuan Yuan adalah kaisar itu sendiri yang datang ke sini. Tapi dia terkejut karena yang datang malah putranya yang tidak berguna. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Tapi sebelum kita akhiri video kali ini seperti biasa Mimin akan kembali bahas untuk spoiler lanjutannya. Langsung aja kita masuk ke spoilernya. Dalam cuplikannya kita bisa melihat kalau ternyata keangkuhan dari Peng Yulei nampaknya sudah diredam oleh kelompok aula hukuman.
di mana bisa dilihat semua orang dapatkah mampu menapaki jembatan ini. Bisa dilihat ada Ling Yi dan kelompoknya hingga Yemo dan juga Yan Qidao yang juga sudah bisa menapakinya. Namun Yemo dan Yan Qidao ini terlihat kewalahan di saat menapaki jembatan ini. Bahkan mereka sempat terjatuh. Tentu aja hal tersebut mengundang kelompok Ling Yi untuk menertawakannya dan meremehkan mereka. Namun perlakuan tersebut berhenti dikala Lord Qin pun datang mengangkat keduanya untuk segera berdiri. Dan dari sinilah perjalanan memasuki jembatan pun akhirnya dimulai. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.